لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. Masuk hadis yang ke-6 daripada huruf ta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun ana khasmuhu yaumal qiyamati wa man kuntu khasmahu khasamtuh. Rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yufi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa huwa hadisun qudsi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 orang, ana khosmuhu, yang aku memusuhinya. Hati-hati ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada 3 orang yang bakal dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW, yang bakal menjadi musuh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Kemudian waman kuntu khosmahu, dan barang siapa yang aku menjadi musuhnya. Waman, dan barang siapa kuntu aku menjadi khosmahu, adalah musuhnya, khosomtuh, maka aku akan memusuhinya. Hati-hati, jangan sampai 3 hal ini ada pada diri kita. Insyaallah enggak ada. Yang pertama apa? Rajulun a'tabi atau u'tiyabi thumma ghadara. Bisa dibaca atau bisa dibaca u'tiya. Rajulun, seseorang, a'ta, yang dia berjanji karena aku, thumma ghadara. A'ta, memberi, bi, karena aku, memberi. Maksudnya adalah dia berjanji karena siapa? Karena Nabi. Dia janji membawa apa? Nama-nama Nabi, atau dia berjanji bawa nama Allah Subhanahu wa taala, summa ghadara. Kemudian apa? Janjinya tersebut dibatalno atau tidak menepati janji. Paham ya? Nah, ini bahaya. Ini sangat apa? Sangat berbahaya. Dia sudah berjanji mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Allah, tapi kemudian dia apa? Ia gagalkan perjanjiannya. Paham, hati-hati ya. Atau dia mengingkarinya. Ya, jangan gampang janji. Jadi orangnya jangan gampang janji. Ya. Kalau bisa insya Allah. Ya, bilang insya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Paham? Jangan sampai ente bilang besok saya akan melakukan begini. Tapi lakukanlah, insya Allah besok saya akan melakukan ini. Paham ya? Nah, ini artinya apa? Kalian jangan apa? Jangan gampang sumpah. Paham? Resiko. Kalau sampai apa? Apalagi sumpah mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nanti yang bakal memusuhinya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanah. Ada seseorang ba'a, yang menjual hurran. Orang-orang hurran itu orang bebas, orang merdeka. Fa'akala samanahu, kemudian apa? Dimakan itu uangnya atau harganya. Orang merdeka tapi dijual. Na'udzubillah. Zaman sekarang kan ada ya. Berapa? Jual beli manusia ya. Anak dijual ya, orang dijual, kan ada sekarang. Ini nanti bakal dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Orang bebas, orang merdeka, bukan budak. Sekarang kan nggak ada perbudakan, nggak ada hamba sahaya, sudah terhapus. Ya, tapi masih ada orang-orang yang menjual orang merdeka. Ini yang terjadi. Itu nanti orang-orang yang bakal dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Orang merdeka kok dijual, kan aneh. Ya kan? Allah. Paham ya? Kemudian yang terakhir, siapa yang bakal dimusuhi Nabi? Wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yuwaffihi.
ada seseorang, ya, ada seseorang istajara nyewa ajiron pekerja atau nyewa jasa, ya kan? Nyewa seseorang untuk disuruh atau untuk apalah. Kemudian fastafa minhu, kemudian ini orang sudah selesai, sudah memenuhi daripada apa? Pekerjaannya. Walam yuwafihi, tapi enggak dibayar. Paham ya? Nyuruh orang kerja tapi enggak dibayar. Nah, ini nanti juga apa? Bakal dimusuhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Ya, hati-hati. Tiga hal ini jangan sampai ada pada diri kita. Ya, kalau yang kedua sama yang ketiga insya Allah enggak. Yang pertama ini kadang yang suka janji kemudian apa? Ingkar janji. Atau mungkin yang terakhir. Yang terakhir, orang yang apa? Yang nyewa, orang yang merintah seseorang untuk bekerja tapi enggak dibayar. Hati-hati ya. Jangan sampai. Berikan bayaran yang layak untuk orang yang kamu perintah untuk bekerja. Paham ya? Jangan sampai apa? Jangan sampai kita mendolimi orang. Walhasil ini semuanya hadis berkaitan dengan apa? Kedoliman semuanya. Berkaitan dengan kedoliman. Yang pertama apa? Bohong. Ya kan? Ingkar janji. Ya, jangan sampai apa? Kita gampang bohong. Hati-hati. Dimusuhi sama Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, bukan anak Ustaz, demi Allah. Kadang sampai ngono ya. Demi Allah, padahal dia pakai nama Tuhan, pakai nama Nabi, demi Allah, demi Nabi. Biar apa? Biar selamat. Biar apa? Biar enggak dituduh. Padahal dia yang apa? Yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Paham itu ya? Jangan sampai. Baik. Allah. Berapa menit lagi? 8 menit. Allah. Kemudian hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa mur'atan batat wa zawjuha 'alaiha sakhid wa akhwani mutasariman. Hadis yang rawahu Ibnu Majah. Ini salah satu hadis yang sering kalian dengar, bahkan hafal. Apa? 3 golongan, 3 orang, la turfa'u sholatuhum, yang sholatnya enggak bakal diangkat. Fawqa ru'usihim, di atas apa? Kepalanya shibron, sejengkal pun enggak naik. Artinya apa? Enggak diterima sholatnya. Sholatnya enggak diterima. Siapa? Rajulun, seseorang. Amma qauman, yang menjadi imam. Imamnya suatu kaum, wahum, sedangkan kaum tersebut lahu, kepada itu rajul atau kepada itu imam, karihun, benci. Hati-hati ya. Kok ada seorang imam tapi imamnya dibenci sama makmumnya, ini sholatnya nggak bakal diterima. Makanya kalau cari imam itu ya yang soleh ya. Paham ya? Yang disenangi sama orang, yang banyak disenangi sama orang. Jangan ngasal jadiin orang untuk imam, tapi cari orang-orang yang memang apa? Disenangi sama orang. Ya, bukan hanya disenangi, tentunya ya ilmunya juga memenuhi. Ilmunya juga memenuhi. Ini yang pertama. Yang kedua siapa? Wa mar'atun batat, seseorang yang bermalam. Wa zawjuha, sedangkan suaminya ini perempuan, alaiha, kepada itu perempuan, sakhid, murka, marah. Hati-hati. Ini calon para istri-istri ini ya, mbak-mbak ini, ya Allah, mbak sapa wae iki ya, kabeh lah calon dadi istri iki ya. Masya Allah, iki ana mbak sapa iki? Mbak Pica, Mbak Wawa, Mbak Aisyah, Mbak Nabila, ana Mbak Rozi bareng iki. Oh enggak, bukan Mas Rozi. Ini khusus mbak-mbak, khusus perempuan-perempuan yang jadi istri, nanti jangan sampai bermalam suaminya dalam keadaan marah. Paham ya? Kenapa? Sholatnya nanti gak bakal diterima ini perempuan.
sholatnya kalian nggak bakal diterima. Nah, jadi suami juga harus tahu diri. Ya, jadi suami juga harus tahu di mana bapak-bapaknya ini. Woi, bapak-bapak nggak ada mukanya ini, bapak-bapak. Pakih mana mukanya pakih ini? Ini Rozi, bapak-bapak, bapak Rozi. Ya, ini calon bapak-bapak juga harus tahu diri. Ya, jangan sampai mendem. Jangan sampai bermalam ente punya dendam, punya perasaan marah kepada istri. Ini nanti sholat istrinya ini nggak diterima. Paham? Ya, istri juga gitu, juga tahu diri, sama-sama tahu diri. Paham ya? Sama-sama tahu diri. Jangan sampai bermalam dalam keadaan suaminya marah. Makanya ketika sebelum tidur usahakan minta maaf. Ya, minta maaf. Kalau memang hari ini ada salah, minta maaf. Ya, karena bahaya, ngeri. Kalau sampai nanti suaminya ternyata marah sama suaminya, dan istrinya nggak ngerti, repot nanti ente sholatnya nggak diterima. Gimana coba? Ayo. Paham ya? Jelas, ibu-ibu? Paham ya? Iki ibu dapur iki. Action ae. Paham ya? Jelas ya? Hati-hati ya. Minta ridhonya. Nah, yang suami juga harus tahu diri. Jangan merasa ente suami terus ente nggak mau minta maaf dan lain sebagainya. Ya, terus tahu diri. Resiko nanti. Jelas ya? Walhasil saling memaafkan. Paham? Kalau saling memaafkan, nanti yang turun adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Yang terakhir, wa akhwani muntasoriman. Nah, ini dua bersaudara. Rozi Rodiyah. Ya, Rozi Rodiyah. Ya kok moro-moro keakur. Ya hati-hati. Paham? Kon sholat masih sampai gosong batukmu gak diterima. Paham tuh? Ya. Jelas. Ngerti? Hati-hati. Ya, wa akhwani. Oh iki ana maneh sing sak duluran iki. Naswa Nafila mbek Nafisa iki. Kok gak akur lho. Masih kon sak rakaat sak juz gak diterima salatmu, Mbak. Paham? Kok musuhan. Paham ya? Jelas. Ngerti? Jangan sampai mutasoriman, jangan sampai bermusuhan. Paham tuh? Jelas. Ya, harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling peduli. Ngerti? Rozi Rodiyah, Rozi. Paham ya? Jelas ya? Wis. Nanti insyaallah dilanjut di besok tetap taklim ini ya. Taklim tanqihul qaul hadis ya, seperti biasa hari Selasa ya. Atrapa sodanya libur. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan tiga sifat ini terhindar dari kita semuanya. Semuanya. Ya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.